Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Nur Cahya dari semester 2C akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pertemuan keempat oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajahini Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridandi SHMH. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP yaitu ada kejahatan atau misdreavment terdapat dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Kemudian ada pelanggaran atau overtradingan terdapat dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penelitian kuantitatif, yaitu kejahatan yang sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan berarti sebagai delik hukum atau res delik atau malapers, dan pelanggaran diartikan sebagai delik undang-undang atau wes delik atau mala quia prohibilita. Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin yaitu sebagai berikut. Ada delik formil dan delik material, delik komisionis, delik omisionis, delik komisionis beromisionim komisa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, lalu yang terakhir ada delik khusus dan delik umum. Kemudian lanjut ke bab 3 yaitu tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVS-NI. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVS-NI berubah menjadi KUHP. Lalu ada alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP, yaitu yang pertama ada alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya lah kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Yang kedua ada alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVS-NI masih berlaku. Kemudian contohnya yang lain yaitu ada dalam WVS-NI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga ada alasan praktis. Pada saat ini, masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal, teks resmi yang asli dari WVS-NI adalah bahasa Belanda. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itulah selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu ada alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional, dan memasukkan asas-asas dan nilai-nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain-lain. Kemudian ada cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, atau penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama.
Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Profesor Umar Seno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Junto Pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan dengan agama atau penodaan agama. Alasannya, karena kalau delik agama itu harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. Yang kedua ada dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandukan delik. Contohnya yaitu ada pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana atau sifatnya terbatas. Kemudian contoh yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Yang ketiga, rekriminalisasi. Yang keempat, depenalisasi. Dan kelima, mitikharing. Kemudian ada metode pembaruan KUHP ada 3, yaitu yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yang kedua kompromis, dan yang ketiga global. Sekian review materi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.